Pembiayaan keuangan syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah ada beberapa. Ada PMK Musyarakah, PMK Mudarobah, PMK Murabahah, PMK Salam, PMK Istisna, PMK Ijarah, dan PMK Qard. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, yaitu modifikasinya pada PMK Salam. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Adapun yang dimaksud dengan modal kerja yaitu dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, baik berupa kas, piutang, surat berharga, persediaan, dan lain-lain. Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja syariah atau PMK adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja. Modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana atau biasa disebut dengan syahibul mal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha atau biasa disebut dengan mudharib. Menurut para ulama, definisi bai salam yaitu jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu dengan tanggungan, yaitu penjual dengan pembayaran kontan di majelis akad. Dengan istilah lain, bai salam atau jual beli salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Bai salam atau jual beli salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya. Yang pertama, pembayaran dilakukan di depan atau kontan di tempat akad. Oleh karena itu, jual beli ini dinamakan juga dengan as-salaf. Yang kedua, serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Ada dua jenis salam, yaitu salam dan salam paralel. Bai salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang, biasanya barang pertanian, yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel yaitu jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim, bahkan sebagian besar bank syariah tidak menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi masyarakat sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran di muka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan. Keuntungan menggunakan skema salam bagi bank syariah yaitu skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank syariah, mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Dengan demikian, resiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Walaupun transaksi ini menimbulkan resiko baru, yaitu resiko kegagalan menyerahkan barang. Dengan pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank, resiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.
Karakteristik transaksi salam dalam PSAK 103. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual. Jika LKS bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal itu disebut dengan salam paralel. Akad antara lembaga keuangan syariah yaitu pembeli dan produsen atau penjual terpisah dari akad antara penjual yaitu lembaga keuangan syariah dan pembeli akhir. Akad tidak saling bergantung. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah jangka waktu akad. Dalam hal ini, dalam hal bertindak sebagai pembeli, LKS dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko yang merugikan. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, kuantitas, dan kuantitas barang. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Alur transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasinya, baik kualitasnya maupun kuantitasnya yang telah disepakati kepada pembeli. Selanjutnya yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam, bank syariah langsung melakukan pembayaran kepada petani jika ini salam paralel. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan jika salam paralel. Yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani jika salam paralel. Risiko dalam keuangan syariah disebut dengan gharar, yaitu kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Kemudian yang kedua, tagrir. Tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena dua sebab utama. Yang pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau yang melakukan akad. Yang kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan.
Jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pada pembahasan video ini saya akan menjelaskan terkait risiko natural certainty contract atau NCC yang meliputi pembiayaan salam. NCC adalah kontrak yang menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian, yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil. Saat ini pembiayaan NCC sangat dominan digunakan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan natural uncertainty contract atau NUSIM. Adapun yang termasuk dalam pembiayaan NCC yaitu jual beli murabahah, jual beli istisna, jual beli salam, ijarah, dan ijarah muttahiyah bitamlik. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya, baik real aset maupun financial aset. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, tidak saling bercampur untuk usaha baru, sehingga tidak ada pertanggungan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B, yang misalnya si A memberikan barang ke si B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada si A. Di sini barang ditukarkan dengan uang sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberikan nama teori pertukaran. Yang dimaksud dengan natural certainty contract adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Contohnya yaitu prinsip jual beli dan sewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi real, pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh bank syariah, kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah. Risiko pembiayaan berbasis natural certainty contract atau NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah, sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan natural certainty contract seperti murabahah, ijarah, ijarah muttahiyah bitamlik, salam, dan istisna.